Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kesayangan kita, Tangsi Baru Farm. Dan sore hari ini cuacanya tidak panas dan juga tidak hujan. Dan di sini sudah sebulan bulan ini musim kemarau ya sahabat ternak. Nah, dan sore hari ini juga kita akan membahas bagaimana memelihara sapi indukan di Tangsi Baru Farm. Tips dan triknya nanti saya akan berikan kepada sahabat ternak, semoga bermanfaat. Nah, untuk yang pertama itu dari segi pakan sahabat ternak. Nah, kalau untuk indukan ini kalau bisa kita full hijauan ya. Dikarenakan saya sudah mengalami kemarin menggunakan itu solid. Nah, solid itu rupanya tidak baik untuk reproduksi indukan kita sahabat ternak. Birahinya tidak muncul dan juga setelah kita IB itu udah beberapa kali itu semuanya gagal semua. Jadi setelah kita ubah dari pakan solid ke pakan hijauan, ini sudah ada perubahan signifikan sahabat ternak. Jadi yang sudah kita IB itu mudah-mudahan jadi ini sudah 3 bulan setelah kita IB. Dan itu mudah-mudahan jadi semua sahabat ternak ya. Nah, dan juga pemberian pakan sahabat ternak. Pemberian pakan itu untuk di Tangsi Baru Farm ini kita mulai di pagi hari itu di jam 8 sahabat ternak. Di jam 8 pagi dan di sore hari itu jam 4 sore itu. Nah, untuk pakannya itu sendiri kita 2 kebat seperti ini. Kita berikan untuk sapi-sapi kita yang ada di kandang. Dan kita pantau juga bagaimana kalau ada bobot yang seperti ini sahabat ternak, bobot yang ini yang lumayan besar ini. Jadi dia ini kan ada dagingnya. Nah, kalau bisa ini sedikit saja sahabat ternak biar enggak jadi daging lagi. Itu sepengalaman saya kalau indukan kita terlalu besar nanti pas di IB itu enggak bakalan jadi sahabat ternak. Jadi bulan selanjutnya itu kita akan IB terus. Nah, ini sudah 2 kali gagal dan ini kita sudah 5 kali gagal di IB dan sekarang udah 3 bulan alhamdulillah belum ada tanda-tanda birahinya lagi sahabat ternak. Nah, untuk pakan itu sendiri memang harus kita pantau sahabat ternak. Dari segi bobotnya misalnya kalau seperti ini sudah kegendutan, jadi harus kita kurangi itu kalau bisa dikurangi signifikan sahabat ternak. Biasanya itu penuh seperti ini, seperempat seperti ini jadilah sahabat ternak untuk pagi dan sorenya. Dan yang biasanya kalau ada indukan seperti ini, indukan dan ada anaknya, jadi kita berikan pakannya itu penuh sahabat ternak. Jadi untuk anaknya ini masih nyusu, untuk nutrisi indukannya juga, jadi kita fullkan pakannya. Itu kalau kita fullkan juga pakannya ini nggak bakalan jadi daging sahabat ternak. Itu jadi air susu dan nutrisinya terbagi lagi untuk kehamilannya nanti, untuk reproduksi, untuk feses dan untuk ini sahabat ternak. Jadi nggak bakalan ke daging. Nah, kita memiliki 2 induk anak. Nah, jadi yang 2 ini kita berikan pakannya full sahabat ternak. Nah, ini satu. Ini setiap hari kita berikan pakan full tapi badannya itu tidak mengisi sahabat ternak. Ini dikarenakan ada anaknya ini. Dan juga kalau bisa setelah sore hari itu sekitar jam 4 kita berikan air minum juga. Sebelum atau sesudah itu terserah sahabat ternak bagaimana sapinya mau minumnya, sebelum atau sesudah kita berikan pakan. Nah, kalau bisa kita berikan air garam dan mineral dan vitamin-vitamin lainnya sahabat ternak. Nah, seperti ini. Ini kita berikan air garam saja. Nah, dari air minum juga harus kita amati sahabat ternak.
Dan juga yang kedua itu kita harus melakukan kebersihan kandang, sanitasi kandang sobat ternak. Nah, yang sanitasi kandang yang saya maksudkan itu yang pertama kita bersihkan kotorannya itu tiap pagi dan sore. Sebelum pemberian pakan kita akan membersihkan kandang. Dan kemudian kita kalau ada rumput-rumput yang kering itu dibakar, kita asap-asapi dan kemudian disiram. Kalau bisa, kalau ada air yang berlebih di kandangnya itu kalau tidak habis ini kita siram setiap hari sobat ternak. Nah, kebetulan di kandang Tangsi Baru Farm ini airnya sudah macet karena kemarau. Jadi kita kebersihan kandangnya itu seminggu sekali. Dan seperti ini saja. Nah, yang ketiga itu kita akan melihat pemantauan IB. Nah, ini tidak kalah penting ya sahabat ternak untuk kita pantau. Itu biasanya dari kita birahi itu kita pantau 18 sampai 21 hari itu, kalau tidak jadi akan timbul lagi sahabat ternak. Nah, itu harus dipantau terus, kalau bisa tiap hari. Nah, untuk setiap harinya kita pantau itu dari segi kelaminnya dan juga dari segi tingkah lakunya. Untuk tingkah lakunya itu bisa sahabat ternak nanti kita akan buat kontennya bagaimana dia di saat birahi dan cairannya seperti apa. Biasanya untuk yang birahi ini cairannya itu akan bening sahabat ternak. Nanti kita akan buat konten yang cairan bening, dan sebenarnya itu ada 3 jenis cairan: bening, agak kekuningan, dan juga putih. Yang putih yang kita hindari itu karena cairan berbahaya. Itu ketiganya itu sudah, dan yang keempat itu berdoa. Jangan lupa berdoa sahabat ternak supaya rezekinya lancar, dan setelah sapi kita IB itu akan jadi dan tidak ada halangan. Mudah-mudahan ada rezekinya sahabat ternak. Nah, untuk sore hari ini cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.